Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah Kiaimu HPT Ranting Condong Catur Timur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim di dalam majelis Kiaimu ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian pada malam hari ini kita masih melanjutkan kitab Toharoh, yaitu kitab bersuci yang di dalam bagian dari kitab Toharoh itu ada kitab Ghusl, kitab mandi. Bulan kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal yang menyebabkan seseorang harus mandi karena dalam rangka bersuci. Jadi ada beberapa sebab kemarin itu. Yang pertama yaitu karena mengalami kondisi junub. Kemudian yang kedua yaitu mengalami bagi ibu-ibu mengalami nifas ataupun mengalami haid. Kemudian bagi bapak-bapak paling tidak sepekan sekali itu mandi wajib, karena sebelum sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi, dan mandinya sama seperti mandi junub, mandi wajib. Nah, yang jadi persoalan bagaimana tata cara mandi wajibnya itu. Jangan-jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, sudah sering mandi itu ternyata mandinya masih belum benar, kan repot. Sudah berkali-kali mandi tapi mandinya masih belum benar. Belum benar bagaimana? Karena Bapak Ibu, mandi itu ada dua macam. Mandi itu ada dua jenis, dua macam mandi. Apa? Yang pertama mandi kesehatan, mandi biasa, mandi urusan dunia. Jadi ada mandi, tapi mandinya itu urusan dunia, yaitu kegiatan mandi yang sifatnya duniawiya. Oleh karena itu tata cara mandi ini tidak ditentukan secara khusus. Nabi tidak pernah mencontohkan. Caranya diserahkan kepada bapak ibu yang mau mandi. Mau seperti apa mandinya terserah. Boleh kumpul, boleh masuk ke kolam renang, boleh digerujung, terserah pokoknya. Yang penting mandi. Dan mandi ini, mandi kesehatan ini tidak mendatangkan pahala. Jadi saya ulangi lagi,
mandi kesehatan ini, mandi urusan duniawiya ini tidak mendatangkan pahala, cuma menyebabkan tubuh kita jadi sehat, tubuh kita jadi bersih, tubuh kita jadi segar. Nah, berapa kali kita mandi kesehatan terserah panjenengan. Ajeng bendinten mandi ping 3 nopo-nopo. Setiap hari mandi 1 kali ya juga tak apa-apa, bahkan 2 hari sekali pun juga tak apa-apa. Nggak ada ketentuan. Yang panjenengan kepingin siram mau mandi ya silakan mandi, kalau nggak kepingin mandi ya nggak mandi nggak apa-apa. Ini urusannya dunia. Ini yang disebut dengan mandi biasa. Nah, meskipun mendatangkan kebersihan tadi, badan kita menjadi bersih, tapi mandi kesehatan tidak mempengaruhi kesucian seseorang dalam ibadah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sebab ada satu pendapat, pokoknya wis adus yo ora usah wudu, ra apa wis adus. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena wudu itu kan membasuh anggota-anggota wudu tertentu. Nek siramnya adus, mandi, kan anggota wudu tadi juga terbasuh. Berarti ya wis dadi siji sekalian rapopo. Nah, ada laki-laki yang berpendapat begitu. Padahal ini mandinya mandi biasa, mandi duniawiya, tidak bisa seperti itu. Jadi hanya badannya saja bersih, ya, tapi tidak mendatangkan kesucian, tidak termasuk toharoh, gitu maksudnya, di dalam rangka beribadah. Nah, ini mandi yang pertama. Kemudian mandi yang kedua disebut dengan istilah mandi ibadah. Tadi mandi kesehatan, kalau ini namanya mandi ibadah. Yaitu mandi yang memang nilainya ibadah, mendatangkan pahala dan mempengaruhi kesucian seseorang dalam beribadah, khususnya ibadah sholat dan ibadah tawaf. Jadi mempengaruhi, kalau tidak mandi ini, ya sholatnya menjadi tidak sah karena belum suci. Jadi kalau orang mau sholat kalau tidak mandi ibadah karena mengalami hadas besar, ya nanti sholatnya menjadi tidak sah. Karena tadi berpengaruh pada kesucian. Sebagai mandi yang sifatnya ibadah, kalau tadi mandi yang sifatnya duniawiya, kalau ini mandi yang sifatnya ibadah, maka ada ketentuan yang mengaturnya, ada tuntunan yang mengaturnya. Dalam hal ini kita tidak boleh asal mandi. Maka tadi saya katakan, jangan-jangan kita yang sudah mandi berkali-kali, mandi ibadah ini, tapi tata caranya masih sembarangan. Nah, maka jadi pertanyaan tadi, Bapak Ibu sudah tahu belum cara mandinya ini? Kalau belum, nah selama ini mandi pun, ya pokoknya adus banget. Padahal ini mandi yang sifatnya khusus, tata caranya tidak boleh sembarangan, sudah ditentukan aturannya oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga tidak boleh berkreasi. Sama seperti wudu. Wudu itu sudah ditentukan, yang dibasuh ini, dibasuh ini. Tidak boleh kemudian kita basuh yang lain selain anggota wudu. Bahkan tertibnya pun ditentukan. Ini yang penting di sini malah tertib ini apa? Urut-urutan. Urut-urutannya itu sudah ditentukan. Maka para ahli fikih berpendapat bahwa salah satu rukun dari ibadah yang sifatnya mahdoh, sholat misalnya, puasa, termasuk toharoh, salah satu rukunnya itu adalah tertib. Artinya kalau tertibnya mandi itu tidak sesuai dengan ketentuan, yang jadi tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dari mandi. Nah, maka
di sinilah kita perlu untuk mengetahui tata cara mandi. Mandi ibadah ini kemudian lebih populer disebut dengan istilah mandi jinabah, mandi junub, atau ada yang menyebut mandi besar, atau ada juga yang menyebut mandi wajib. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, lebih populer mana menurut bapak ibu nama yang digunakan, mandi wajib atau mandi junub, mandi jinabah atau mandi besar? Nah, yang perlu diingat di sini, tapi ingat, mandi junub tidak identik dengan keramas. Jangan-jangan bapak ibu nanti kok keramas bapak. Jadi mandi junub, mandi wajib, mandi besar tidak identik dengan keramas. Jadi kalau ibu-ibu habis head, mandi belum, sampai keramas, hati-hati. Sebab tidak sama. Orang yang keramas belum tentu mandi junub, belum tentu mandi habis head, belum tentu mandi wajib. Tapi orang yang mandi wajib sudah tentu di dalamnya termasuk keramas. Jadi kalau ada tetangganya keramas, jangan dicurigai dulu. Itu keramas apa mandi wajib? Menurutnya keramas, cuma keramas kok. Berarti sirai gatel, ketung bunyi, terus keramas. Jadi ini bapak ibu, bedanya mandi wajib dengan keramas. Jadi sekarang ibu-ibu yang ada di Kiaimu HPT ini, bapak-bapak dan itu ya harus tahu bedanya keramas dengan mandi wajib. Nah, bagaimana kaifiah mandi wajib yang dicontohkan oleh Rasulullah yang tersebut di dalam kitab HPT? Ya, silakan dibuka kitab HPT-nya yang bawah tentang kaifiatul waslu. Mesti orang gowo, ini pak orang duwe, orang tahu digowo, ngaji HPT ya orang tahu digowo, saya dikaji apa, dan bisa. Nah, mandi wajib dibuka di bab Thaharah kaifiatul ghusl nomor 36. Fal taghtasil wabda bil ghusli yadaika. Sebelum masuk di bab ini, seperti wudu, seperti tayammum, terlebih dahulu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat di dalam hati. Nah, kalau sudah baca Bismillah, biasanya yang problem Bismillah, Pak niki lak siram. Nek sirame teng kolam renang, boten napa-napa. Sirame teng kali, boten napa-napa. Kula riyen nate lho Pak, adus teng kali niku niki lho. Kali ini Pak Jono niku riyen situ untuk kuwo kali ini kula adus ten tahun 91 92 92, 91 sampai 93 itu saya kan tinggal di situ 2 tahun Pak. Ini dari kenal Pak Jono, dari kenal Sekaduri. Itu enten kali atus nih isu atau paman kuliah karena kamar mandinya cuma loro, saya ngaruh kuliah 20, atus giliran cuy banget ya nyemplung kali kayak rapopo, atus nih kali. Nah, ada kamar mandi, kalau ada kebanyakan Bismillah, sanjanya bukan di kantor. Ya, dalam kaitan dengan ini memang ada problem meskipun ya ada yang tetap membolehkan di dalam kamar mandi itu membaca Bismillah, tapi jumhur memang melarang kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam kamar mandi. Nah, terus solusinya bagaimana? Ya Bapak Ibu baca Bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Niat mau mandi, kemudian masuk ke kamar mandi, nah, lepas baju dan pakaian, celana dan lain-lain, terus mulai mandi. Nah, mulainya al-taghtasil wabda bil ghusli yadaika.
Maka hendaklah kamu mandi dan memulainya dengan membasuh, mencuci kedua tanganmu. Jadi dimulai dari mencuci kedua tangan. Dasarnya hadis dari Aisyah, ibunda Aisyah bercerita karena anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza tasalla minal janabati, apabila beliau itu mau mandi jinabah, yabda'u fayaksilu yadaihi, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Nomor kedah Pak, ya kedah. Om contohnya memulai dari membasuh kedua tangannya, ya harus. Katanya dengan butuh dimulai dari membasuh kedua tangan. Adapun yang dimaksud kedua tangan dalam hal ini adalah kedua telapak tangan. Jadi yang dibasuh pertama kali ketika kita mau mandi kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan itu mulai dari ujung jari sampai pergelangan, baik itu punggungnya maupun dalamnya. Ini namanya telapak. Telapak tangan ini dibasuh, dibersihkan. Kemarin sudah sampaikan cara membasuhnya jangan seperti ini, tapi bersihkan yang kanan dulu. Ya. Ambil air, kalau misalkan pakai kidung, dituangkan di telapak tangan ini terus digosok-gosok, diratakan. Ya, yang tangan kanan diam aja, tidak usah bergerak, yang bergerak tangan kiri. Nah, dibersihkan, dibalik, dibersihkan 3 kali sampai rata. Terus ganti yang kiri, tuangkan air, dibersihkan 3 kali. Telapak tangan. Yang pertama, ini biasanya prakteknya dia cepat pakai minggu, kesuwen Pak. Nah, di sini niat ditaruh di situ nih, mukhlishan niat tadi. Niat itu ketika membasuh kedua telapak tangan, boleh ketika membasuh kedua telapak tangan atau tadi sebelum ya kita membasuh kedua telapak tangan. Ketika mengambil air, nah, itu kita niat. Innamal a'malu binniyat. Ya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah karena niat itu perbuatan hati, maka tidak perlu bapak-bapak, ibu-ibu repot-repot untuk mencari apa itu kalimat niat. Sudahlah itu serahkan ke hati karena itu urusannya hati. Nah karena ini yang penting justru membaca Bismillahnya tadi. Cuma kalau di sini karena niat itu ditaruh sesudah membasuh telapak tangan, berarti niatnya di dalam kamar mandi. Kalau tadi kan di luar kamar mandi masuk. Mau pilih yang mana monggo. Mau sebelum masuk kamar mandi boleh, ketika di dalam kamar mandi boleh. Nah kalau di dalam kamar mandi, ya, ada yang kemudian mengatakan pakai aliran kebatinan. Mau coba Bismillah ini loh. Jadi bismillahnya itu bukan dibawas dan pemeriksaan. Karena tadi ada yang melarang. Ya wis dibatin ini kedua hati. Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati sambil niat mau mandi wajib. Nah sesudah niat kemudian sumaksil farjaka bishimalika wa lubha fil ardi au ma yakumu maqamahan. Nomor 38. Lalu basuhlah, cucilah farjimu dengan tangan kirimu. Ada pertanyaan, Pak, farji yang dibersihkan, farji depan atau farji belakang? Dua-duanya. Bersihkan dukul dan dubur. Farji depan, farji belakang. Membersihkannya pakai tangan mana? Tangan kiri. Tangan kanannya untuk ambil air, ya, guyurkan kemudian bersihkan. Ya istilahnya diceboi lah. Nah dulu di zaman Nabi setelah membersihkan farji itu, tangan kiri ini terus dibersihkan dengan tangan debu. Ya saya ini nyumput konten musuh lah. Bersihin tangan aku debu. Saya ini kan apa? Sabun. Dibersihkan tadi kan habis dibuat pakai untuk cebol tadi, nah dibersihkan pakai sabun, disabun tangan kirinya terus kasih air dibilas biar bersih.
Tapi ada yang prakteknya itu ya mengikuti hadis Nabi ini, dia pakai debu beneran dan dimasuk kamar mandi bahwa piring debu itu untuk nanti membersihkan tangan kirinya tadi itu. Karena hadisnya begitu ya sudah. Jadi beliau menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci atau membersihkan parsinya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau mengatakan summa afrogo ala farzi wa gosalahu bisimalihi. Nah ini summa doroba bihal. Ini yang dipakai tadi, sehingga dia bawa debu. Lalu sesudahnya tangan kirinya digosokkan pada tangan agar bersih. Loh, betul tambah kotor mau apa? Ya kotor, tapi suci gitu loh. Debu itu kan bisa digunakan untuk bersuci. Bisa jadi kotor secara duniawi ya. Tapi ketika dibersihkan dengan debu, itu kemudian bisa menjadi suci. Karena debu itu suci, makanya bisa dipakai untuk bertoharoh, bersuci. Bahkan debu itu memang zat kandungan ininya kebersihan, kesuciannya itu luar biasa. Mengapa kalau kita terkena najis mughaladah terakhir harus pakai debu? Karena debu atau tanah itu penetralisir najis. Bahkan penetralisir bau. Sering saya sampaikan ini dengan boten pitados winjang-winjang pas jenengan medal tapi gak ada pitik, belek linjungi pitik. Jenengan belit terus jenengan ambune, terus jenengan resiin sing mau digundulit belek linjung mau kalian debu digosok-gosok ini tanah, mungkin terus jenengan ambune, baunya hilang gitu. Kenapa? Karena tanah penetralisir. Jadi mungkin yang ahli kimia bisa untuk meneliti kenapa kok tanah itu bisa menetralisir kandungan bau, maka juga bisa menetralisir najis tadi. Dan Allah menciptakan bumi ini memang selain bisa sebagai tempat sholat juga bisa untuk bersuci. Nah itulah yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul selain Rasulullah. Salah satu keistimewaannya Rasulullah itu. Nah ini Bapak Ibu. Nah sesudah itu yang ke-39 lagi. Summa tawaddo kama takoddan. Kemudian berwudulah seperti yang di atas, maksudnya seperti wudhu kemarin. Jadi urutannya tadi sampai di sini tidak boleh dibalik. Tadi harus tertib. Niat baca bismillah atau diawali membasuh telapak tangan, ya niat bismillah, kemudian membersihkan farji, kemudian berwudu. Wudunya di sini, Pak. Wudunya ada di tangan. Jadi kan wudunya kayak ini orang malam di sini. Dan wudu ditaruh sesudah membersihkan farji. Kenapa? Supaya tidak batal. Artinya, kalau tadi sudah membersihkan farji, setelah itu nanti ketika mandi sampai selesai pun bukan urusi farji. Sebab nanti tidak urusi farji boleh, wudu nih batal. Mandinya gak batal, tapi wudunya menjadi. Nah maka setelah membersihkan farji baru berwudu. Urutannya begitu. Bagaimana cara wudunya? Ya kata Ibunda Aisyah, wudunya Rasulullah itu seperti wudu di dalam mandi, maksudnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini menurut hadisnya Ibunda Aisyah, yaitu summa yatawaddu wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Berarti lengkap, sempurna. Tidak ada yang dikurangi. Sebab ada yang mengurangi, yang tidak usah basuh kaki,
Karena nanti di akhir mandi basuh kaki. Nah itu kan basuh kakinya mandi, ini kan basuh kakinya wudu. Berbeda urusannya. Jadi lengkap di wudunya. Dari awal membersihkan telapak tangan lagi juga, ya berkumpul-kumpul, mando, istinsar, sampai membasuh kedua kaki. Nah sesudah wudu, summa khudil ma'a wa adhil asabi'aka fi usuli sya'ari bisyai'in minat tib. Kemudian ambillah air dengan kedua telapak tangan. Kemudian masukkan jari-jari tanganmu yang basah tadi pada pangkal rambut. Nah, di sini inilah ya dengan sedikit wangi-wangian. Di sini ini keramasnya. Wangi-wangian itu sampo, boleh, sabun, boleh. Ini ampun ngagem rinso bu. Jadi bagian mana wangi-wangian pakai rinso nanti rontok rambutnya malah. Nah di sini ini yang namanya keramas itu. Maka keramas itu hanya salah satu bagian dari mandi wajib. Sehingga orang yang kalau mandi wajib mesti keramas. Ini wong sing keramas urung tentu mandi wajib. Karena nek keramas biasa orang nganggo wudu. Gitu. Nah, bedanya di situ. Jadi masukkan, caranya gimana? Ambil air tadi, disisirkan. Nah kalau perlu, tapi pakai sampo diratakan. Kepalanya diusap-usap pakai sampo sampai busanya sampai tinggi gitu. Ini tadi Bunda Aisyah bercerita sumaya udul ma'a wa yudhila asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau mengambil air dan memasukkan jari-jari tangannya di pangkal rambut sampai ke pangkal rambut sehingga kepala nanti terasa kena. Jadi tidak hanya di atasnya rambut sampai ke pangkal-pangkal rambut. Kemudian hadis yang lain, idza tasala minal janabati la bisyai'in nafaqilati fa'aqada bikafihi bada'a bisyiddi ra'sihil aiman sumbal aisar. Kalau ini Rasulullah begini, kalau hadis ini yang kanan didahulukan sampai rata, terus yang kiri di begitu pakai sampo tadi. Jadi tidak langsung kalau kita kan biasanya bareng. Nah Rasulullah kalau hadis ini beliau yang kanan dulu, kemudian yang kiri dulu. Kemudian sama ini hadisnya. Nah kemudian ba'da taqdamihi, sesudah dilepaskan rambutnya. Ini untuk ibu-ibu yang rambutnya panjang, bapak-bapak yang juga mungkin ada yang rambutnya panjang, diurai rambutnya dilepas karena keramas tadi. Ya. Kalau udah dilepas ya nanti kan jadinya nggak rata. Sapunya, wangiannya tadi nggak rata, dan juga bagian dari rambutnya tadi nanti juga ada yang tidak terbasuh oleh air. Ya, jadi dilepas rambutnya, diurai. Maksudnya dilepas rambutnya di sini diurai, bukan diperoleh rambutnya. Dilepas di rambutnya diurai, gitu ya. Nah, jadi lepaskanlah rambutmu dan mandilah. Jadi kalau mau mandi rambutnya diurai biar tidak mengepel gitu. Wabda bisyikil aiman, dan mulailah dengan yang kanan tadi itu. Sama tadi itu hadisnya sama tadi, kita bukan yang kanan. Nah, summa abridil ma'a ala ra'sika salasa, summa abridil ma'a ala sa'iri jasadika. Nah, sesudah itu bilas, ya. Kemudian tuangkan air di atas kepalamu 3 kali, dibilas. Karena tadi ada samponya, dibilas. Nanti membilasnya 3 kali. Ya, mungkin nanti tidak pakai sampo yang kayak kita, samponya empuk nanti oke banget. Ini 3 kali ya cukup. Ya. Maka kadang berlebih. Kita itu kalau mandi itu lebih boros. Ya.
Makanya sampai bisa waterpolo di hutan mandi. Lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Nah baru mandi. Setelah bilas kepala, terus badan. Nah dibasuh yang kanan terlebih dahulu. Ya. Hatta idza ra'a an qadis tabro'a hafana ala rosi salasa kasayatin summa abadu ala sa'ibi jasadi. Ya, sehingga apabila merasa bahwa sudah merata, beliau menyiram atau membilas untuk kepalanya 3 tuangan tadi, lalu beliau menyiramkan air pada semua badannya. Nah, baru ini mandi badannya di sini. Jadi urutannya begitu. Ma'adalni, nah ketika mandi itu jangan hanya dikerucut toh, ini juga dengan cara digosok-gosok. Kenapa? Karena arti kata tatahur itu maksudnya adalah dengan gosokan. Jadi digosok. Biar rata, maksudnya biar tersam gitu. Jadi bukan aku nyemplung pola terus mentas wis rapuh ini dengan digosok. Sama kayak untuk mandi pun juga demikian. Bitak timil yumna ala yusra, tadi mendahulukan kemudian basuhlah kakimu, kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, membasuh yang kanan dan yang kiri, kaki 3 kali. Sama hadisnya. Ya. Kemudian beliau basuh kedua kakinya tentang mendahulukan bagian yang kanan tadi di depan. Nah sesudah itu selesai. Nah, berarti mandinya sudah selesai sampai di situ. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, sebenarnya hadisnya satu, Bu. Yang paling lengkap. Inilah cara mandi yang paling lengkap yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Ummu Salamah, Ibunda Maimunah juga pernah cerita, tapi tidak selengkap ceritanya Ibunda Aisyah. Cerita paling lengkap tentang cara mandinya Rasulullah itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Mengapa kok Ibunda Aisyah yang menyampaikan? Karena yang paling sering mandi bareng dengan Nabi itu Ibunda Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Paling manja, paling paling aleman. Sehingga Nabi mau mandi aja, kok ikut Nabi, ya ikut mandi sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu gak kepingin tiru Ibunda Aisyah nih. Kalau bapaknya mau mandi ditututi, kalau lupa aku ya dulu. Malu ya Pak, tahu bujurnya diri kok mandi. Ya, ada yang kemudian menganalisa kenapa Rasulullah diceritakan beberapa kali mandi bersama dengan istrinya. Ternyata mandi bareng suami istri itu bisa menambah rasa kasih dan sayang antar suami istri. Ini bukan kita terus dibuktikan yang enggak. Kalau Pak ya tua. Ya yang muda-muda, yang ibu muda pengantin muda, ini pengantin baru. Nah ceritanya yang lengkap ini. Sehingga dari cerita ini kalau kita urut tadi, dari kesimpulan dari urutan di HPT tadi, ada 8 langkah urut-urutan tertibnya mandi wajib. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh dibolak-balik. Yang boleh dibolak-balik. Diawali dengan baca basmalah, niat tadi dalam hati. Yang kedua, yang dahu bayak silu yadaihi. Beliau memulai dengan basuh kedua telapak tangan. Ketiga, sumaya bihu biyamini ala shimali bayak tasilu farjahu. Kemudian membasuh, membersihkan farjinya 3 kali. Kemudian yang keempat, sumaya tawadhu wudu abulis sholat. Kemudian berwudu seperti wudu ketika akan sholat secara sempurna. Kemudian yang kelima, sumaya kudul ma'a wa yudhila asobi'ahu fi usuli syahri. Tadi keramas. Jadi yang kelima keramas. Kemudian yang keenam membilas hatta idza ra'a an
kodis tabroa hapana ala rosihi salasa hasayatin, membilas kepala setelah dikeramasi pakai sampo tadi yang keenam. Yang ketujuh, summa apado ala sa'iri jasati, kemudian menyiram, mengguyur, menggosok seluruh anggota badan. Yang kedelapan, summa wasala rijlaihi, kemudian membersihkan kedua kaki. Selesai. 8 kaifiyah mandi wajib, turut-turutan ini. Ya, dicatat, diingat-ingat. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak butuh. Aku wis ora tahu mandi kok, Pak. Ini putune jenengan, putra putri panjenengan niku butuh diajari niki. Jangan sampai putra putri kita ya ora ngerti kok, ora tau diajari bapak ibune. Putune ya ora ngerti si bae ora tau ngajari. Lek kowe wis atus durung atus nopo? Atus salat Jumatan. Lah pripun carane atus? Ya diajari laki-laki setiap mau hari Jumat. Ya. Di dalam hadisnya itu bunyinya wajibun loh. Jadi Rasulullah itu mewajibkan, ya wasu yaumul jumu'ati wajibun ala kulli muslimin muqtarin. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib kata Rasulullah itu bagi setiap muslim yang sudah dewasa. Tapi para ahli fikih karena yang bersabda mewajibkan itu Nabi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadinya hukumnya menjadi sunnah. Karena sunnah, yo oke sing ora nek atus sing biasa. Padahal kata Ibunda Aisyah, mandi hari Jumat itu kama husli jinabah, seperti mandi jinabah. Jadi bapak-bapak setiap hari Jumat jenengan kalau bekerja ya mau berangkat itu mandinya jangan mandi biasa, mandi hari Jumat seperti mandi wajib. Yang tidak bekerja nanti mandinya ketika mau berangkat Jumatan saja. Biar apa? Biar kalau Jumatan itu keadaannya seger, boten. Kenapa banyak di hari Jumat? Kalau Jumatan itu pada ngantuk, orang adus. Ini adus seger, ini orang adus aja nih. Ngantuk, coba kamu berangkat Jumatan itu mandinya wajib tadi keramas, seger. Ada mesin yang seger, adus loh. Kumis-kumis mundur ya, apa perlu ngantuk ya. Itulah rahasianya mandi wajib di hari Jumat. Nah, walaupun sering istiqmalil peringatan, dan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wow, awak dhewe niku nek boten sampai entek di banyu sawah terporor niku nggih derek marem. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini diberi nikmat air yang melimpah. Coba kalau airnya itu mahal. Sekarang di kota-kota itu sudah mulai air itu mahal, air bersih maksudnya. Sehingga di tempat saya sana itu di Surabaya itu kalau mandi itu sekarang pakai air galon itu apa? Tumbas. Nenek motor aja mandi wajib mikir nih ya kayak semenit. Kenapa? Karena airnya sudah tidak bersih. Ya, kecuali kalau yang punya air pump itu pakai air pump. Tapi sing wong yang kos kontrak itu ya nganggo banyu galon. Sak galone kita 12.000 atau 8.000 niku. Nah, ini sak galon dibuat sih kurang. Kan boros jadinya. Makanya kita yang diberi limpahan air bersih yang masih banyak harus disyukuri. Tapi jangan boros. Okay. Jadi ini Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik ya, bahwa Nabi itu pernah yang tasilu bisok. Jadi Nabi itu pernah berwudu dengan satu sok ya ilah komsati dan sampai 5 mud. 5 mud itu kalau diliterkan itu menjadi 668 kali 5 itu berapa? 3 liter lebih. Cuma 3 liter. Terus botol aqua 3
Itu udah bisa dipakai mandi. Lah kenapa mandinya Rasulullah ya? Sak cukup. Kalau kita ya buatan sakola, buatan santet. Itu Bapak Ibu bab mandi. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita monggo, silakan Pak Ijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah sampai di kaki yang buruknya kita sampai membasuh, mengguyur badan semua, itu terus kita tidak sengaja memegang badan kita, itu batal. Batal keseluruhannya harus mengulangi dari awal atau kita cukup untuk di akhir. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi sebenarnya kalau di bab yang tulisan yang lain, karena ini mengikuti HPP itu ya. Kalau di yang lain setelah kita mandi itu selesai, Bapak Ibu sudah dalam keadaan suci. Artinya sudah bisa langsung sholat, tidak perlu wudhu lagi, mau suci loh. Kecuali pas Bapak Ibu selesai mandi kok haduan, orang sengaja nyentuh haji, berarti berhadas kecil. Atau setelah mandi selesai, ya Bapak Ibu haduan tiba-tiba keluar angin, berarti Bapak Ibu mengalami hadas kecil. Nah kalau hadas kecil maka bertoharohnya cukup berwudu, tidak perlu mandi lagi. Jadinya wudu aja, bagus. Hadas kecil kok, tidak hadas besar. Kecuali kalau setelah mandi masih hadas besar lagi, itu jadi harus mandi lagi. Kenapa? Karena berhadas besar lagi. Hadas besarnya karena apa ya nggak tahu. Itu jadi hanya wudu. Nah termasuk Bapak Ibu, ketika panjenengan tadi mandi tadi kan sudah membersihkan tarji. Tadi tidak sengaja ketika sedang membersihkan badan tadi, mengguyur badan, menggosok badan, menyentuh tarji. Apakah mandinya diulangi lagi dari depan? Tidak. Mandinya dilanjutkan aja sampai selesai. Nah sesudah selesai mandi baru berwudu. Loh kenapa kok berwudu lagi? Karena tadi di tengah mandi menyentuh haji. Atau Bapak Ibu mandi tadi pada saat gosok badan tadi itu tiba-tiba keluar angin. Apakah harus diawali dari awal lagi? Tidak. Mandinya lanjutkan sampai selesai. Sesudah selesai baru berwudu. Karena kedudukannya hanya berhadas kecil. Tapi ini bosan mantap pun pulau ulangi melima otak mulai dari awal lagi monggo. Ini tidak harus mengulangi dari awal, cukup hadas kecilnya saja. Mengatakan Pak Jadi masih ada Bapak Ibu 5 menit lagi. Kalau tidak ada saya cukupkan. Sampai insya Allah minggu depan kita lanjutkan bab tayamum. Tayamum itu kaya nopo caranipun. Ini praktek tayamum itu juga banyak yang masih keliru, kayak mandi masih keliru, nantinya belum sempurna. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mandi berkali-kali, mandi wajib maksudnya, sudah sesuai dengan urut-urutan tadi. Kalau ternyata belum sesuai, mulai besok pagi disesuaikan lagi. Makanya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.